Assalamualaikum, nama saya Afnila Stuti, saya dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan keterkaitan materi di modul ini. Jadi modul ini itu adalah tentang pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bagaimana sih prinsip Triloka memilih kaitan dengan penerapan pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Pada dasarnya, pada saat kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki tuturi handayani ya. Jadi semboyan yang terkenal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtolodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang memiliki makna bahwa saat seseorang pemimpin berada di depan maka dia harus bisa memberikan tauladan. Pada saat dia di tengah, maka dia harus bisa membangun motivasi dan semangat untuk peserta didik. Dan pada saat berada di belakang, maka seorang pemimpin harus bisa memberikan dukungan atau motivasi kepada peserta didiknya. Nah, ini berhubungan sekali dengan Triloka Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk pertanyaan ini ya, menurut saya nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri saya sangat mempengaruhi pada saat saya mengambil suatu keputusan. Saya menyadari bahwa saya memiliki rasa peduli dan empati sehingga saya tidak pernah egois dalam mengambil keputusan. Memikirkan banyak pertimbangan seperti jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu juga saya merasa diri saya itu menjunjung tinggi tanggung jawab sehingga keputusan yang saya ambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan juga. Nah, di pertanyaan ini bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Menurut saya berkaitan sekali ya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran untuk mengambil keputusan antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memendayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sangat berpengaruh karena dalam mengambil keputusan dilema etika kita harus juga mempertimbangkan beberapa hal dan juga rasa peduli, rasa empati dan juga rasa berpihakan kita kepada peserta didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Jadi pembahasan studi kasus ini dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan seorang pendidik, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara ini dilema etika atau bujukan moral. Kasus ini dilema etika atau bujukan moral. Nah, nanti seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika bisa memutuskan dengan baik. Nah, tantangan yang saya hadapi ketika menjalankan pengambilan keputusan adalah rasa tidak enakan dan saya belum sepenuhnya dapat bersikap tegas dan konsisten. Masih adalah emosi yang ikut atau perasaan-perasaan kasihan yang ikut atau ya masih adalah kemanusiaan yang ikut karena itu tadi belum bisa menghilangkan rasa tidak enakan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang tepat memerdekakan murid-murid kita? Ya, ketika kita mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut haruslah berdasarkan atau berpihak pada anak atau peserta didik, maka seorang guru pasti memikirkan bagaimana murid-murid dapat menikmati merdeka belajar, bagaimana mereka bisa berkembang dan tumbuh sesuai dengan kompetensi peserta didik. Lalu, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ya, perlu diingat, setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Dan oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul ini adalah pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dengan tetap mengutamakan kepentingan peserta didik ya. Jadi terkadang kita perlu dengan kesadaran penuh tetap mencari opsi di luar dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa tanya kepada diri kita apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam kasus ini kita membutuhkan sosial dan emosional yang baik. Apabila kita tidak dapat mengendalikan emosional terkadang kita tidak dapat berpikir jernih dan berdampak pada keputusan yang akan kita ambil nantinya. Lalu bagaimana sih dampak mempelajari konsep ini buat saya dan perubahan apa yang telah terjadi pada saya? Yang pertama adalah saya banyak hal yang saya pelajari dan terima sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tentunya. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, konsep ini saya tidak mempertimbangkan beberapa hal dan tidak melihat dari beberapa sisi saat pengambilan keputusan. Tapi sesudah mengikuti pembelajaran modul ini, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan. Dan ada paradigma yang selalu bisa kita pertimbangkan. Dan yang terakhir, seberapa penting sih mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang individu? Menurut saya topik-topik ini sangat penting karena dapat saya aplikasikan atau gunakan untuk pengambilan keputusan dalam permasalahan atau kasus yang muncul di luar sekolah dan di dalam sekolah. Jadi ilmu ini menurut saya bukan saja untuk di sekolah tapi juga untuk di kehidupan saya sehari-hari di luar sekolah ya, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, seperti itu. Jadi itulah pentingnya mempelajari topik ini. Jadi terima kasih untuk semuanya. Bye.